di Sulawesi. Kemarin saya di Sumatera. Di Sumatera Selatan ada juga sekolah Kristen yang kerasukan. Dan penyelesaian adalah selalu dengan menggunakan orang pintar, begitu ya. Padahal ini adalah sekolah Kristen, begitu ya, sekolah Katolik dan Kristen yang percaya pada Yesus, begitu ya. Nah, tadi malam, kemarin siang, begitu ya, ada salah satu teman saya yang pabriknya juga orang-orangnya kerasukan, begitu ya. Dan kemudian membuat saya sampai hari ini saya belum bisa terima. Hamba Tuhan yang melayani itu mengatakan seperti ini kepada teman saya ini. Lakukan saja apa yang dikatakan oleh orang pintar itu. Saya Tuhannya penginjil, pendeta, atau romo? Yang apa? Oh, penginjil. Ya, saya kecewa sekali dan saya marah sekali, begitu ya. Sampai saya katakan kepada teman saya ini, waktu semalam saya lakukan, jangan lakukan apapun. Katakan kepada orang pintar ini, maaf, saya orang Kristen, saya tidak bisa lakukan hal itu. Nah, kemudian karena dia kemudian bertanya kepada teman-teman itu, sebenarnya teman saya juga, begitu ya. Dan itu yang membuat saya rasanya marah sekali, begitu ya. Kenapa dia lakukan hal itu? Nah, saya sedang berpikir begini, hikmat, maksudnya kenapa tren orang pintar, begitu ya, maksudnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini selalu trennya adalah lari kepada orang pintar. Apakah hamba Tuhan, apakah kuasa Kristus sudah tidak lagi, begitu ya, untuk menyelesaikan orang-orang kerasukan seperti ini, begitu ya? Memang ya beberapa biasanya memang gereja Injili, begitu ya. Dan itu membuat saya seperti ketika saya bukan tegur, saya memberitahukan kepada teman saya yang masih satu grup, begitu ya, mengatakan, oh biar aja kan, yang penting kita tidak lakukan, begitu ya. Nah, itu yang membuat saya hari ini benar-benar rasanya kecewa sekali. Ya, itu terima kasih Pak. Bagaimana dengan tren yang seperti ini? Ya, itu sebenarnya hikmat dari dunia roh. Ya, jadi ada yang kita bahas sekarang. Saudara, itu di kelas demonologi ya, tentang dunia malaikat dan semua. Saudara, yang pertama adalah dunia itu ada, ya kita harus percaya. Jadi artinya bahwa yang dinamakan evil atau devils itu, atau setan atau iblis itu ya, itu ada, jelas. Kenapa jelas? Karena Yesus sendiri pun diuji oleh iblis. Dan bahkan Tuhan Yesus pun mengalami satu hambatan-hambatan di dalam pelayanan itu, ketemu dengan orang kerasukan, ya kan? Dan bahkan yang menarik di dalam Alkitab, bukan hanya Yesus yang bisa mengusir orang jahat, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun bisa ngusir, Bu. Bisa pakai nama Tuhan Yesus, tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus bisa ngusir, bisa. Tadi kan yang percaya malah nggak bisa ngusir, ini yang nggak percaya pakai nama Yesus ngusir. Itu ada di Kisah Para Rasul, ada di ceritanya ini ya, sejarah gereja, masa perkembangan gereja. Nah, kita harus hati-hati. Sebenarnya haknya siapa sih mengusir setan itu? Di situ. Coba sekarang haknya siapa? Haknya kita atau haknya setan mengusir dirinya sendiri? Waktu ada legion, ya, waktu ada legion, banyak orang katakan Yesus mengusir roh-roh itu terus masuk ke babi, 2000 babi ya. Babi itu mati masuk surga. Saya tanya, betul nggak? Dikatakan Yesus tidak mengusir, tapi roh itu yang minta sendiri, mengusir dirinya sendiri. Boleh nggak masuk babi Tuhan? Oh ya silakan masuk dia, gitu. Nah itu di Alkitab itu. Jadi sebenarnya iblis sebenarnya tahu diri sih sebenarnya, daripada manusia yang nggak tahu diri. Cuman dia tahu siapa yang benar-benar dan dia tahu. Nah itu yang luar biasanya. Tuhan berikan iblis mengenal siapa milik Tuhan dan tidak. Kenapa? Karena ada di Ayub. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara tidak ada hati, saudara tidak ada Kristus darah di sana. Dia tahu, oh, ini nggak ada Kristus. Dia tahu. Karena tanda itu iblis bisa lihat. Yang dicinta Tuhan, yang dikenal Tuhan ada tandanya. Dan bahkan Paulus mengatakan ada tanda Kristus dalam tubuhku. Itu ya. Nah sekarang soal hamba Tuhan tadi, ya ibu doakan, gitu ya. Dalam arti begini, saya percaya itu berkaitan dengan iman percaya kita, ya. Saya percaya.
Alkitab jelas mengatakan bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus dikirim oleh Tuhan, diberikan anugerahnya, dikirimkan, diutus, mendiami hatimu. Jadi siapakah yang lebih hebat? Roh apa yang lebih kuasa, lebih besar daripada Roh Tuhan? Jawabannya tidak ada. Betul ya? Tapi kenapa kok seperti itu hamba Tuhannya? Yaitu berkaitan dengan iman kepercayaan. Nah, ada satu sekolah Alkitab, termasuk saya di mana ngajar, juga di Jawa Timur, sekolah besar sampai sekarang itu pengaruhnya besar sekali. Itu sekolah diobrak-abrik iblis, dan semua dosennya ketakutan, dan tempat sampah bisa naik semua. Dan itu pemandangan hanya sekali dalam sekolah itu. Saudara, waktu diselidiki, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan nggak ada semua di sana, dan yang ada itu dosen-dosen yang setengah hati, takut ya, dimainkan. Dan bahkan yang datang yaitu tadi sekolah teologi pun manggil anak kecil anak kecil yang ngerti dunia roh gitu. Nah, saudara, itu sangat memalukan. Jadi waktu ya termasuk guru saya, dosen-dosen itu datang, mereka marah luar biasa sekali, dan iblisnya pinter. Waktu ini datang dia lari, tahu diri gitu, Bu. Nah, yang pengalaman di sekolah STTP juga sama. Jadi orang stres dengan orang dirasuki lain, gitu ya. Nah, ini orang ini stres, tapi dipikir kerasukan. Nah, caranya gampang, saudara, kalau ini ya. Nggak tahu siapa yang pernah lihat orang kerasukan. Orang kerasukan itu nggak bisa sebut dirinya sendiri. Tanya, siapa namamu? Aku Agung. Nggak kerasukan, stres ya. Kalau orang kerasukan nggak bisa, siapa namamu? Nggak, dia akan jawab gitu. Nah, yang kedua, kita tes dengan tubuh. Tubuh itu kita tekan, baik jempol kaki atau apa gitu. Saudara tekan yang keras. Kalau dia ada gitu, nah ini yang stres. Kalau dia kerasukan roh, kamu mau pukul mau apa, dia nggak kerasa. Itu tanda-tandanya ada, caranya ada. Dan waktu di sekolah itu, waktu saya datang jam 2:30 pagi, karena beberapa dosen itu takut semua, ya kan, telepon gitu. Waktu saya datang, Ibu Mas juga datang, Dorothy Master ya. Ibu Dorothy Mas datang, saudara, Dorothy Mas nggak musir-musir, dia berdoa aja, berdoa. Saudara, yang nggak tahu apakah ada iblis atau nggak, pokoknya nggak ada. Nah, waktu kita pegang, dia mulai bertak-bertak gitu, kita pegang kaki, kita tekan, marah dia, sakit tahu gitu. Kok kita kaget loh, kok sakit gitu. Jadi dia stres. Nah, saudara, yang sangat luar biasa itu adalah ya diperkosa bapaknya sendiri. Nah, itu. Jadi ada latar belakangnya seperti itu. Nah, saya takutnya hamba Tuhannya nanti ada masalah di latar belakangnya. Jadi kalau kita takut, saudara jangan main-main, ya. Tapi kalau saudara percaya, jangan main-main. Karena iblis itu gak bisa dimainin. Kita dimainin iblis bisa. Saudara, kita harus betul-betul sungguh-sungguh, ya. Termasuk saya di mana saya nginep itu, yang sekarang ini yang pastorinya Gloria, saudara, itu orang mati di sana udah lama. Bahkan beberapa di sana gitu ya, majelis kami datang, Pak sini Pak, sini. Apa? Bau Pak. Coba sini Pak. Jadi suruh bauin semua. Bau apa gitu? Saya ngomong, ini bau pel, gitu kan? Enggak Pak, ini bau lain Pak, baunya lain Pak, lain Pak katanya. Terus saya tanya lagi, enggak. Aduh Bapak ini gimana? Bapak takut? Mana pindah hotel? Bisa nggak gitu? Pindah deh Pak. Saya katakan, ya kalau Bapak nggak main-main ya jangan, ya udah jangan. Tapi saya tidur di sini nggak apa-apa. Nyenyak Pak, enak sekali Pak tidur di sini Pak. Ya kalau kita percaya jangan takut. Ya, karena kita harus percaya firman Tuhan. Itu. Siapa yang bisa ngusir sekali lagi? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang bisa ngusir? Hanya nama Tuhan Yesus, bukan nama kita. Ya. Jadi ngusirnya seperti ini, Ustaz. Kita nggak ngomong pun kita berdoa bisa lari sendiri, gitu ya. Kita bisa ngomong tengking bisa, ataupun kita dari jarak jauh pun dalam nama Yesus bisa nggak? Nah, itu iman, ya. Bisa nggak? Bisa. Orang penyembuhan bukan hanya orang harus datang. Kalau Tuhan mau, masih di rumah sakit itu bisa sembuh. Nah, saya barusan ini kesaksian lagi. Ya, saya ini hamba Tuhan
saya beritahu ya, jadi saya denominasinya sebenarnya saya nggak suka ngomong gini sebenarnya. Denominasi saya adalah Injili, artinya lebih ke arah Puritan Presbyterian atau orang saya katakan reformasi. Saya nggak pernah tahu kalau saya itu bisa melakukan sesuatu seperti orang-orang Pentakosta dan lain-lain. Ini khotbah, ada orang yang cacat di belakang, saya nggak tahu khotbah Kristus apa gitu ya, tentang kekudusan hidup gitu. Orang itu ketemu saya hampir 6 tahun. Kemarin ketemu saya, dia mengatakan, dia bercerita bahwa dia itu waktu ketemu khotbah pertama kali itu gitu. Jadi ini ke sana, ini ke sini, pokoknya simpang siur wajahnya. Ini perempuan ini ya, umur sekitar 45 dan belum kawin. Nggak bisa kawin, siapa mau gitu kan? Kayak gitu kan, simpang siur gitu. Nah, saudara, dia berdoa kira-kira setelah lebih daripada 3 malam, setelah kuasa kebenaran firman Tuhan itu dia amini, muka dia dan tunarung dia itu lepas. Dan itu terjadi. Jadi saya nggak berkhotbah khusus sebulan kok, nggak menyampaikan firman Tuhan aja. Orang itu saksi, Pak, saya disembuhkan dengan kuasa kebenaran itu. Saya katakan, puji Tuhan. Dan itu terjadi. Yang paling hebat adalah ada seorang yang mengaku dosa dan berani datang ke bosnya setelah dengar firman Tuhan. Datang ke bosnya, bos, saya sudah memanipulasi engkau, meliciki engkau, dan semua harta saya adalah hasil penipuan terhadap semua keuangan. Ini toko besar di Bandung. Itu setelah dengar firman Tuhan tentang kekudusan hidup, kemahadiran Tuhan dari dalam dosa. Dia bergumul, dia ngomong dengan istrinya, anaknya semua katakan bahwa kita akan jadi miskin, semuanya akan disita. Semua ini saya berikan kepada bos. Kenapa? 13 tahun dia melakukan itu. Dan dia punya rumah besar, punya mobil, punya semua. Dan itu hasil korupsi. Dia datang pada bos, orang India bos. Dia datang dengan, setelah dia siap, bos saya siap. Mau engkau apakan saya siap. Mau di penjara siap, engkau denda saya, engkau ambil semua silakan. Dan keluarga saya juga siap. Dia kaget. Jadi kamu beritahu anak istrimu? Iya. Dia tanya, saya nggak pernah lihat orang seperti ini. Saudara, apa kata bosnya? Aku ini hutang budi dengan engkau. Dan selama 13 tahun aku tidak pernah kasih engkau penghargaan apapun. Dia katakan apa? Engkau bebas dan semuanya dalam penghargaan untuk engkau. Tapi jangan diulangi lagi. Hebat sekali. Dia datang ke istrinya, dia nangis. Luar biasa. Itu kesembuhan ilahi. Bukan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi perubahan hidup itu kesembuhan luar biasa. Ya. Oke. Silakan yang lain. Terakhir. Ya, nama saya Julio. Pertanyaan saya gini Pak, mengenai tadi motivator ya. Jadi kalau di gereja pun sekarang ada, kira-kira tuh dia membahas apa untuk bikin misalnya seminar motivator? Apakah beritanya kurang pede gitu ya, sehingga kita perlu undang? Kemudian yang kedua, kalau kita melihat acara dari Maria Teguh, kan sebenarnya banyak kutipan-kutipan ayat. Memang tanpa sadar, ada beberapa game. Iya, ada beberapa tanpa sadar itu kita juga orang-orang Kristen itu seperti itu juga terhipnotis gitu. Jadi saya tidak tahu di balik itu adakah memang tadi seperti Pak Agung katakan di awal hipnotis marketing gitu, atau memang dia mempelajari semua gitu ya, baik filosofi dan semua akhirnya dia pakai itu. Dan itu sebenarnya juga menjadi cara jurus marketing untuk bisa membawa orang mengikuti training itu atau seminar itu sehingga tertarik. Nah ini yang saya tanyakan adalah kalau begitu sebenarnya ada hal yang penting juga ya, waktu dia sampaikan itu kan juga mengingatkan kita bahwa kita ini hidup seperti ini terbatas. Ya, nah sisi yang lain adalah memang Tuhan juga bisa pakai orang-orang seperti ini untuk mengingatkan. Artinya mungkin ini ada bagian dari wahyu Tuhan. Positif yang jadi negatif gitu ya. Ya. Nah kira-kira seperti Pak, tanggapan kita seperti apa? Nah, saudara saya bahas. Saya pernah seminar khusus bahas ini ya. Saya bahas kalimat ini. Coba. The first quality gitu ya. Kualitas yang pertama seorang yang mau menjadi bintang. Yang pertama adalah kekuatan sinar dirinya yang cemerlang. Ya, kualitas yang kedua daya tarik hidupnya dia. Terus kemudian ini saya baca. Jadilah yang terakhir untuk menyerah. Jadi artinya apa sih? Jangan pernah nyerah. Dirimu itu punya satu kuasa yang luar biasa.
Saudara, kalau kita pelajari baik-baik, secara inti semua itu adalah self achievement. Bahwa dirimu punya kuasa untuk melakukan segala-galanya. Itu namanya the power of self. Dan itu semua mempengaruhi pemikiran ini. Nah, saya jelaskan. Ya, ini sebenarnya Mario Teguh itu adalah seorang sufi. Nah, saudara tahu ya, seorang sufi adalah seorang yang rasionalis. Jadi dia seorang yang saleh tetapi berdasarkan pada rasionalisme. Dan bahkan dia tidak malu mempelajari ajaran-ajaran agama lain. Dan bukan hanya mempelajari, dia juga mau mengutip itu dan dengan daya ya semacam dia punya hikmat itu, dia kemudian mengcombine dan dia berikan pada kayak jemaat gitu ya, atau pendengarnya atau audiensnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ujung-ujungnya saudara akan tahu itu jatuhnya iblis di sana, jatuhnya Adam dan Hawa di sana, dan jatuhnya seluruh motivator di sana. Saya bertemu dengan motivator Kristen. Waktu ditanya oleh seseorang, dia marah. Pak, kenapa Bapak? Dia katakan Bapak itu banci. Wah, dia marah. Saudara. Kenapa banci? Karena Bapak pakai ayat firman Tuhan tapi tidak pernah menjelaskan itu dari kalimat Tuhan Yesus. Ngerti ya? Jadi akhirnya mengutip itu tapi Bapak menyembuhkan Tuhan Yesus gitu. Kenapa Bapak seperti dikatakan banci gitu ya? Nah, dia marah terus kemudian dia waktu itu dengan saya gitu ya, seminar. Terus setelah selesai, terus yang moderatornya minta pendapat saya. Saya mengatakan kalimat Tuhan Yesus. Barang siapa malu mengakalku di depan manusia, maka Bapakku akan malu mengaku dia di depan Bapak. Dia lihatin saya. Saya katakan, jika Tuhan meminta engkau untuk berbicara di depan orang, Yesus adalah Tuhan dan itu semua dari Tuhan. Engkau harus berani ngaku. Kalau enggak, engkau gak bisa masuk surga. Sehebat apapun kamu mengatakan dan mengutip ayat firman Tuhan, kamu memperoleh itu semua untuk dirimu sendiri. Celaka. Dan dia berdiam. Dan dia katakan, Pak, saya belajar. Ya, puji Tuhan, dia mau seperti itu. Tapi kalau dikatakan terus dia kemudian benci saya, nah itu yang bahaya gitu ya. Nah, sudah dikatakan, Pak, saya mau belajar. Kalau memang ada yang bertanya, saya akan buka. Walaupun resikonya apapun, saya katakan mungkin nggak akan jadi motivator terkenal, pastilah. Saya katakan ini bedanya dengan John Maxwell apa? Saudara perhatikan, John Maxwell dalam buku-bukunya dia tentang karakter leadership, dia mengatakan kalimat pertama dalam pengantar. Dia mengatakan bahwa aku tidak pernah mau lepaskan Yesus dalam seluruh kalimat-kalimat leadership. John Maxwell. Dan dia tidak pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Zig Ziglar juga sama. Ini yang Kristennya. Sudah bukunya ada itu. Semua ada, sudah baca semua. Saya sudah baca semua itu ya. Itu ada sekitar 40 buku. Saya punya koleksi leadership semua. Yang aneh-aneh gitu ya, hampir 300 berapa gitu buku gitu ya. Jadi serinya itu saya tahu dan bahkan saya ngikuti terus di internet melalui email gitu ya. Jadi saya masuk anggota hijaunya Maxwell. Ya, kadang-kadang bayar setahun sekitar $120. Lumayan 1.200.000, tapi ya khotbah dia bagus. Saya lihat dia mempengaruhi banyak sekali. Nah, saya menjadi pertanyaan saya adalah seperti Pak Juru tadi katakan. Saudara, kita harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Negara yang paling banyak motivator adalah negara yang paling korup di dunia. Negara apa? Amerika. Amerika itu penghasil motivator dan hebat-hebat ada di sana semua. Mau Peter Drucker apa ada banyak gitu ya. Saudara, saya tanya, kenapa Amerika ambruk? Kenapa Amerika hancur? Utangnya Amerika itu lebih daripada 1.300 triliun. Kalau nggak salah 1.200 triliun dolar. Itu kapan bayarnya? Saya nggak tahu. Padahal itu motivator hebat-hebat itu. Dan 2 minggu yang lalu waktu saya waktu menyiapkan ini juga gitu ya, James Ray yang motivator nomor 1 di Amerika masuk penjara, bunuh orang. Dan motivator yang dari agama lain dan bahkan the holy man from Bandung, saudara tahu sendiri kan, jagalah hati. Akhirnya hancur hidupnya, hancur kepercayaan orang gara-gara menikah. Dan orang-orang yang seperti ini yang saya tunjukkan, dan bahkan motivator Kristen, tokoh-tokoh Kristen yang luar biasa tuh pada cerai semua.
Ya, setelah kalau ini diungkapkan semua, ya kita melus-melus dada. Kenapa? Sekali lagi, hanya firman Tuhan yang membenarkan, yang menguduskan, dan yang menebus kita. Bukan hikmat motivator dunia. Enggak. Mereka hanya menunjukkan bahwa kita manusia yang selalu dalam kelemahan. Ya, jadi diri kita diangkat sampai jadi Tuhan. The secret ataupun kalimat daripada yang sekarang ini yang terbaru, ada beberapa buku yang keluar yang menggabungkan New Age Movement, Eckhart Tolle. Terus itu diwawancara oleh Oprah Winfrey sudah berapa kali itu, lebih dari 5 kali kalau nggak salah, di beberapa TV. Dan dia mengatakan bahwa Kristus mengajarkan seperti ini. Terus dia mengatakan sama dengan Buddha seperti ini. Jadi dia sambung-sambung. Waktu disambung-sambung dia membentuk agama baru, namanya The New Religion. Agama apa? Agamanya Tolle. Tahu Tolle? Anak kecil itu, Tolle gitu kan? Gitu. Jadi agama baru yang dia bentuk. Dan bahkan ada beberapa sekarang yang lagi masuk pengadilan mau dituntut. Seorang motivator, orang dari timur, ya kan? Yang godain perempuan-perempuan itu yang di Bali. Itu juga sama. Saya tanya saudara, nggak bisa. Manusia sehebat apapun pada puncaknya terus. Dan mereka hancur, kawin, cerai, keluarganya nggak karu-karuan pada waktu mereka di puncak. Jatuh semua. Ya, itulah. Oke, ini kita doakan lah. Gereja jangan. Nah, saudara, ada satu lagi ya. Ada gereja di Surabaya mendapatkan ISO 9002. Di toko-toko buku saudara akan lihat itu. Saya tanya, saudara, apakah ini adalah pengaruh positif atau negatif? Jawaban saya adalah saya belum bisa tentukan. Jadi harus diselidiki lagi. Kalau mereka memakai cara duniawi dan mendapatkan penghargaan secara duniawi, dan di sana tidak ada prinsip Kristus yang kalimat-kalimat Tuhan yang ditaati, saudara, itu bahaya sekali. Ya, ISO 9002 itu nggak gampang. Itu transparansi semua, pajak semua terlihat semua. Dan gereja bisa dapatkan itu pertama kali, gereja di Indonesia yang dapatkan ISO 9002. Wah, saudara itu ya. Kalau kita yang orang-orang itu senang kan, wah hebat ini gereja gitu, wah gitu. Ya kita nggak tahu, coba kita nanti lihat gitu ya. Ya kita nggak mau mengatakan, oh itu gereja apa enggak. Saudara, kalau itu dipakai Tuhan, ya kita puji Tuhan gitu ya. Bisa ngerti maksudnya? Oke, silakan. Tadi ada ngomong. Terakhir ya. Terakhir sebelum nanti Pak, aku menyampaikan konklusi. Artinya menghadapi maraknya itu sikap kita sebagai orang beriman itu seperti apa? Ya, silakan Pak. Terima kasih Bapak masih memberi kesempatan. Ada 3 hal Pak, tapi yang pertama kami semuanya bersyukur mendapat siraman yang memberikan semacam suatu brainstorming yang baru untuk kita selalu waspada. Tapi sekaligus juga, oh ya maaf, nama saya Maruli Simangunso, sudah beberapa kali mungkin hadir. Saya tidak persis mengetahui judul buku yang Bapak katakan tadi, tapi kebetulan saya sedang baca buku. Saya hanya mau mengingatkan kepada kita, kebetulan di tangan saya baca buku yang paling bestseller ketika ini Pak, ini yang memang Yang apa itu Pak? Ini seri akhir zaman, bukan ini produk dari luar negara, dari seberang, kaki tangan Dajjal mencengkram Indonesia. Ini yang memang untuk sekedar referensi saya dibaca-baca tentang bagaimana memang perkembangan akhir zaman dari konteks orang seberang, tentang Zionisme, tentang dan sebagainya, Makau dan seterusnya. Dan sekarang banyak generasi muda juga yang mungkin kita kalau masuk kepada kehidupan yang sekarang majemuk ini, ya kita harus hati-hati seperti yang bulan yang lalu Pak katakan, banyak yang mengajarkan tentang mengenai akhir zaman, tapi kita sendiri juga harus tahu ya seperti apa yang dikehendaki atau dikatakan Yesus yang Bapak ulang-ulang barusan tadi, bahwa kita juga harus waspada dengan kebenaran yang dari Alkitab sendiri. Yang kedua, tadi yang dikatakan ini sekaligus maaf kesaksian saya sungguh-sungguh Pak,
Saya sekarang ini kalau ke Pantai Parangtritis, orang semua maaf, bukan mau sombong, Pak Widodo juga kuncinya di sana, monggo Pak Maruli, monggo Pak Maruli. Saya sendiri juga heran. Kita memang kurang referensi orang Kristen tentang setan-setan, tasawuf dan sebagainya. Tapi di luar sana luas sekali yang memang saya cari. Lalu saya bertanya, ketika kebetulan ada seseorang yang mau diangkat jadi panglima, karena kalau orang di luar Kristen mau camat, mau lurah itu, mau apalagi bupati, apalagi panglima, perlu katanya itu kayak seperti pendamping. Pendamping. Nah, jadi saya sampai ke sana. Lalu karena saya nyupir ngantar tamu saya yang calon ini waktu calon panglima, saya nonton saja, itu ada ingkung, ada ini, ada semuanya mereka gagal ini si Pak Widodo ini. Pak ngomong itu yang mengatakan, apa rombongan Bapak ada yang Kristen, ada yang keturunan Nabi Isa. Pak, pesan Pak. Oh iya. Lalu lalu rombongan yang membawa saya ini, yang memesan saya menyupiri, ada Pak Maruli nyembah ini Pak Widodo ini. Saya mau minggir teruskan Pak. Pengalaman pertama, dan tidak hanya sekali 2 kali, di Cilacap, di sini banyak rumah-rumah kos. Kalau sudah orang Kristen, potong ini, ternyata hilang setan di kamar itu. Hotel Erlangga juga begitu, Pak Diarto. Coba teror Pak Maruli. Saya hanya mengingatkan Tuhan Yesus saja kekuatan, hanya Engkau dalam nama Yesus terbirik-birik Bu. Jadi kalau kita tidak bisa mengusir setan karena kita kurang kuat. Apa yang kata Pak? Tapi begitu Anda kuat, setan itu lari semuanya. Jauh itu anaknya Yesus itu panas mereka. Ada 2 Pak yang lari setan Pak. Satu lari gak kembali, satu lari bawa teman Pak. Jadi ini saya imani Pak. Jadi monggo kita semuanya mengucapkan syukur, ingatkan. Yang ketiga justru yang terpenting Pak. Melihat sekarang gereja-gereja ini sudah seolah-olah larut dalam strukturnya begitu. Kita ketemu baru 3 hari yang lalu dengan biskopnya GKPI Pak. Ngobrol-ngobrol bagaimana gereja ini kamu bawa sedang itu dengan teman sekamar dulu waktu di Jakarta. Kayaknya suara-suara itu betul seperti yang Bapak katakan, gereja itu sibuk dengan mengurus dirinya sendiri, sistem ekonomi tadi supaya sekedar bisa hidup, supaya bisa berjalan. Ada yang mau bikin koperasi, ada yang mau ini, mau itu dan sebagainya. Jadi saya melihat Bapak yang tampil di sini, saya mendukung sungguh Pak. Kalau kita memulai dengan gereja Kristen Immanuel ini, panggil mereka semuanya itu istilahnya siapa yang calon-calon pemikir-pemikir mereka, kita adakan forum khusus di sini. Untuk sekedar samit saja lah, apa seperti yang Bapak katakan bagaimana mengingatkan mereka. Jadi kerinduan Bapak mengenai pertemuan dengan yang Injil, yang Pentakosta, yang tadi yang di awal sekali saya mendukung Pak. Sebab apa ini gereja itu sudah lama sekarang Pak. Perlu mereka diingatkan kebersamaan kita, kebersatuan kita menghadapi zaman yang semakin tak karuan. Terima kasih Pak. Ya, oke, doa Tuhan Yesus ya sebagai penutup. Sekalian yang hari ini, saudara saya ingatkan ada doa syafaat Tuhan Yesus yang dirindukan. Saudara itu apa? Yohanes 17, doa syafaat yang terus dibawakan sampai di surga, yaitu kesatuan tubuh Tuhan dan kekudusan. Saudara nggak ada yang lain. Jadi itulah kehancuran gereja, dan itulah juga kesombongan gereja muncul di sana. Jadi saya, ya kalau saudara ada beban dan lain-lain doakan gitu ya. Nah, kita tidak melihat, khususnya juga tidak meniadakan perbedaan. Tetapi jika kita seperti kalimat Tuhan Yesus, siapa yang ikut dengan kita dan tidak menentang aku adalah bersama dengan kita. Dan juga Paulus mengatakan siapapun yang mengabarkan